mengandung fruktosa. Ya, buah-buahan mengandung fruktosa. Di mana fruktosa itu memang tidak dikenali oleh tubuh kita, ya. Fruktosa tidak dikenali oleh tubuh kita, masalahnya itu. Nah, supaya dikenali, tubuh kita harus mengubah fruktosa. Nah, masalahnya fruktosa ketika dia diubah menjadi glukosa, jumlahnya meningkat. Meningkatnya berapa? Meningkat 2 kali lipat jumlah dari fruktosanya. Misalkan fruktosanya, kita makan buah, fruktosanya 25. Rendah itu 25. Ya. Ketika itu diubah menjadi glukosa, jumlahnya 2 kali lipat. Jadi 2 kali 25 sama dengan 50. Jadinya tinggi, Bu. Ya. Jadinya tinggi, Bu Ida. Bapak Ibu yang lain juga ya. Jadinya tinggi. Makanya untuk proses penyembuhan saya sarankan tidak makan buah-buahan dulu. Karena itu glukosanya tinggi. Ya. Nah. 113 tinggi enggak? Kakak Umi Akram. Ini GDS atau GDP? Hujan. Kalau GDP enggak, ya, enggak. Kalau sorry. GDP kan di bawah 125, itu masih bagus. Kalau GDS itu 140, oh ya masih bagus. Masih bagus. Nah, ini yang mana nih? Ya. Oke. Apakah gatal-gatal? Alergi ada hubungannya diabetes yang diderita? Betul, bisa. Ibunya ada diabetes ya? Ibunya ada diabetes ya? Kak Mawar ungu. Kentang boleh. Tepung kanji apa boleh? Tidak boleh. Tepung kanji sama dengan tepung sagu. Semua jenis sayur bisa. Singkong gimana? Bisa. Asal makannya seperti ini. Ya, ini masih banyak sekali pertanyaannya. Sawi putih bagus, boleh. Benar, saya penyuka buah, gula saya jadi tinggi tuh. Ya, Bu Ida. Dan Bapak Ibu yang lain ya. Kalau alpukat boleh, alpukat itu tinggi kolesterolnya. Ya, asam lemaknya tinggi. Jadi kalau mau makan alpukat jangan sering-sering, jangan banyak. Jangan banyak, ya. Terus yang dimakan apa? Nasi nggak boleh, bebas aja apa yang dimakan. Makanya kayak gini Kak Zakia. Oke, saya jelasin ini ya. Pertanyaannya saya belum baca dulu ya, nggak apa-apa ya. Saya jelasin dulu gambar ini, ya. Nah, Bapak Ibu makannya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah makanan anti stres bagi badan kita, bagi tubuh kita. Ini anti stres, ya. Nah, isi setengah dengan sayuran, setengah piring. Kemudian seperempat protein, seperempatnya karbohidrat. Oke, masih bisa makan karbohidrat. Sayur-sayurannya itu boleh apa saja. Apa saja sayurannya boleh. Ya, ganti-ganti bila perlu lebih baik, ya. Lebih baik ganti-ganti. Ya, jangan itu aja. Oke? Nah, kemudian sayurannya boleh dimakan mentah bagi yang bisa sayuran dimakan mentah. Contohnya adalah sayuran lalapan. Ya. Sayuran lalapan boleh kita makan mentah. Oke. Terus kemudian sayuran boleh ditumis. Boleh ditumis ya, yang dimasak boleh ditumis. Kalau dimasak paling lama masaknya 4 menit. Supaya apa? Supaya vitamin mineralnya tidak hilang, seratnya tidak hilang.
ya, dipanaskan jadinya hilang. Itu ya Bapak Ibu ya, hilang karena panas. Jadi jangan dimasak lama-lama. Jadi yang paling bagus dimakan mentah, lalapan ya. Yang bisa dimakan mentah, jangan dimakan mentah semuanya, jangan ya. Yang bisa dimakan mentah ya makan mentah. Oke, sudah. Lalu kemudian sayuran ini yang kita makan pertama kali. Ya, sayuran dimakan pertama kali. Sebelum kita makan yang lain. Jadi makan dulu sayurannya saja. Makan sayurannya dulu, habiskan sayurannya dulu. Ya, habiskan sayurannya. Kemudian makan proteinnya. Ya, setelah sayurannya habis, baru makan proteinnya. Proteinnya yang rendah lemak. Protein rendah lemak. Oke. Contohnya apa? Paling bagus tuh ikan. Paling bagus ikan. Ya. Boleh nggak makan ayam? Boleh. Pilihlah dada ayam tanpa lemak. Ya, tanpa lemak. Tanpa kulit. Dada ayam tanpa kulitnya. Kemudian tahu, telur, tempe boleh. Ya, kacang-kacangan boleh. Setelah habis proteinnya, baru makan karbonya. Baru makan nasinya. Maksimal nasinya itu 5 sendok makan. Ya. Nasi boleh nggak diganti ubi? Boleh. Ya. Jumlahnya berapa banyak? Pokoknya setara dengan 5 sendok makan banyaknya. Paham ya? Jadi bisa ukur sendiri ya. Ukur sendiri pokoknya 5 sendok makan. Nasinya tidak harus nasi merah, nasi putih pun nggak apa-apa. Asalkan makan sayurannya terlebih dahulu. Ya. Aduh, saya nggak bisa kalau makan nasi sendirian. Sekarang ini aja makan nasi ya sama sayurannya, sama lauknya. Nggak bisa. Ya. Nah, ada caranya. Masih boleh Bapak Ibu makan nasinya barengan protein. Ya, masih boleh barengan protein. Ya, sayuran nggak boleh dibarengin sama nasi. Pokoknya sayuran itu sendirian. Dia nggak mau diganggu, biarin dia sendiri ya. Jadi biarin makan sayurannya sendirian. Setelah sayurannya habis, baru makan nasi dan lauknya. Nah, gitu ya. Boleh. Makan karbo barengan proteinnya boleh. Nanti kalau sudah terbiasa, proteinnya ditambah, karbonya dikurangi. Paham ya? Kayak gambar ini. Ini kan proteinnya lebih banyak. Kenapa kita butuh proteinnya banyak? Untuk proses perbaikan. Karena sel-sel tubuh kita itu rusak. Organ tubuh kita sudah rusak, menua. Ya, kita butuh perbaikan. Nah, perbaikan itu dilakukan oleh protein. Kita butuh protein. Contoh yang gampang. Ibu-ibu nih, mama-mama suka kegores pisau. Ya, suka kegores pisau berdarah. Ya. Nggak usah dikasih obat pun, nanti dia akan nutup sendiri lukanya. Bener nggak? Darahnya akan berhenti sendiri. Itulah prosesnya perbaikan. Prosesnya regenerasi terjadi. Dan ini kita butuh protein. Jadi supaya cepat, apalagi yang habis operasi, makanlah protein yang banyak. Nah, kenapa ini sayurannya setengah piring sendirian? Setengah piring itu paling banyak dia. Ya, karena di dalam sayuran itu banyak sekali vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Ya, serat ini sangat-sangat kita butuhkan untuk apa? Serat dibutuhkan tubuh kita untuk meningkatkan antioksidan. Ya, antioksidan. Kalau antioksidan dalam tubuh kita meningkat, ya, tentunya kita menjadi lebih sehat, tidak gampang sakit. Oke. Virus, bakteri bisa dilawan. Nah, tebus ke serat juga sangat membantu untuk apa? Untuk proses BAB. Siapa di sini yang jarang BAB? Susah BAB-nya, sembelit. Nah, banyakinlah makan sayuran. Ya, tapi beda. Kalau yang kalian sakit diare, ya jangan sayuran dulu. Ya, banyakin proteinnya. Gitu, ya. Kemudian serat juga membantu nih khususnya para penderita diabetes tadi yang gula darahnya tinggi tadi ya, yang ada riwayat diabetes. Serat bantu untuk kontrol gula darah. Keren ya. Gimana kerjanya? Jadi serat yang di dalam tubuh kita, di dalam usus, dia membentuk gel. Ya, dia bentuk gel. Gel, anggap ini gel. Ini usus. Nah, dia tempel di dinding usus. Ketika kita makan nasi, ketika kita makan karbo, kentang, ubi, jagung, kebentuk glukosa. Terbentuk glukosa, glukosa masuk, diserap oleh gel. Gel ini sifatnya kayak spons, ya. Kemudian ditahan oleh si spons ini, ditahan oleh si gel. Baru dia lepaskan glukosa, tapi dia tahan, lepasnya nggak sekaligus. Dia lepas sedikit demi sedikit. Nah, ketika dia lepas sedikit demi sedikit, pankreas bagaimana? Enteng nggak kerjanya pankreas? Enteng, ringan. Ya, nggak butuh banyak insulinnya. Paham ya? Nggak butuh banyak insulinnya. Pankreas yang sudah rusak pun nggak sanggup bikin insulin banyak-banyak kan. Jadi cocok dong. Nah ya, cocok. Mengakibatkan apa? Gula darah aman. Semua bisa diproses oleh si insulin. Itulah kenapa butuh sayurannya banyak dan dimakan pertama kali untuk mempersiapkan itu tadi. Dan serat ini banyak di sayuran yang berdaun hijau. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu makan sayuran, usahakan ada yang berdaun hijaunya. Ya, paham ya? Sudah mengerti ya? Jadi cara makannya seperti ini. Nggak tersiksa loh, enak loh makannya. Terus kalau misalkan sepiring saya masih lapar, saya belum kenyang, karena nasi cuma 5 sendok. Boleh nggak saya nambah? Boleh. Tapi yang ditambah hanya boleh sayuran dan protein. Nggak boleh nambah nasi, nggak boleh. Yang boleh tambah sayuran boleh, protein boleh. Ya, jadi nggak tersiksa. Tadi siapa ya? Kakak siapa tadi ya yang bilang makannya begitu aja nggak enak. Nggak bisa. Ikan bisa dipepes ya, bisa dibakar ya, gitu. Dan kalau masak, jangan gunakan bumbu instan. Jangan gunakan yang penyedap-penyedap ya. Karena itu merusak sel tubuh kita. Oke, paham ya? Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, lanjut ya. Saya baca pertanyaan dulu. Ini yang ini dulu ya. Brokoli bisa di jus nggak? Nah, ini pertanyaannya bagus. Dan sering sekali ditanyakan masalah jus. Saya tidak menyarankan jus. Lebih baik tidak di jus. Nggak ada jus-jusan. Jus itu persepsi saya adalah yang dua. Yang dibagi dua itu ya. Keluar air satu, keluar ampas satunya. Benar nggak? Itu jus. Pakai juicer. Ya. Nah, kalau kita minum itu, airnya aja.
seratnya kita nggak dapat. Vitamin mineralnya ada, tapi seratnya nggak dapat karena seratnya itu ada di dalam ampasnya. Ya, ada di dalam ampasnya. Jadi lebih baik di blender. Masih mending di blender. Ya. Nah, cara makannya pun jangan digluk-gluk-gluk, jangan. Jangan diminum, jangan pakai sedotan. Tapi pakai sendok. Kayak kita makan. Ya. Ya kemarin ada yang saya sudah berumur, udah tua, udah 60-an, giginya udah nggak kuat kalau makan sayuran, udah nggak bisa. Boleh di blender, tapi jangan di jus. Terus di sendok, makan, ambil, masukin mulut, dikunyah-kunyah sedikit. Kunyah-kunyah sebentar, ya. Kemudian supaya apa? Supaya keluar nih, ketika kita kunyah-kunyah makanan, itu merangsang apa namanya, air ludah. Air ludah ini ada enzim pencernaan yang bisa membantu proses pencernaan di lambung. Jadi lambung kita nggak berat, lambung kita nggak cepat rusak. Bantu pencernaan. Paham ya? Nah, jadi cara makannya seperti itu, disendokin, kunyah-kunyah sebentar, baru ditelan. Ya, oke. Jus-jusan sudah saya jawab. Asam urat dan saraf kejepit gimana solusinya? Asam urat itu adalah salah satu gejala dari ginjal. Ya, penurunan fungsi ginjal. Itu gejalanya atau tanda-tandanya di awal. Ya, hati-hati. Ya, Kak ya. Nah, kalau saraf kejepit, ya, saraf kejepit itu adalah hubungannya dengan sendi. Ya, ada kerusakan sendi. Nah, kedua penyakit ini adalah penyakit degeneratif. Kerusakan sendi, penurunan fungsi juga. Ya, boleh ikutin cara makannya seperti ini. Hindari glukosa. Ya, hindari glukosa. Kak Roti kronologi tadi tanya apa ya? Kak Roti kronologi. Tadi nanya apa? Kok minta solusi? Ini saya jawab nih gimana solusinya. Oke, saya balik ke sini ya. Kak Zakia sudah saya jawab ya. Jadi makannya seperti ini. Ya. Kalau 132 bagi saya usia 62, tinggi enggak? Dicek sebelum makan. Oh, bukannya tadi sudah dijawab. 132 sebelum makan. Itu puasa ya. Puasa itu 7 jam 8 jam puasa. Ya. Kalau puasa itu tinggi. Ya, Ibu Eis. Tepung kanji dari ketela nggak boleh tepung-tepungan ya. Gula puasa itu nilainya berapa? Ya, kalau gula puasa itu tadi yang saya bilang ya, ada 120, ada yang 125 ya. Yang nggak boleh makan buah itu untuk penderita apa? Tadi Kak, semua penderita degeneratif Kak. Ya. Makan pisang, ubi apa ini? Ubi jalar tadi maksudnya ya. Pisang itu sangat tinggi glukosanya Kakak. Ya, Kak Timnas Indonesia. Ya, itu tinggi sekali. Ubi itu termasuk karbohidrat. Kalau mau makan ubi silakan makan sayuran dulu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau makan karbo, pastikan makan dulu sayurannya. Ya, makan dulu sayurannya. Ya, Kak Mauludi, ya berarti hindari gulanya, Kakak. Ya. Iya betul, Kak Yen Marsha. Ya, semua jenis sayuran 4 menit ya. Kalau ditumis pakai minyak, apakah baik minyaknya? Minyaknya sedikit aja, Kak Diasri. Ya. Selamat siang, Ibu Sulia. Ya, silakan bergabung. Diabetes sudah 12 tahun. Wah, ini sudah pasti ada komplikasinya. Kemana?
Ya, udah komplikasi kemana Ibu Sulia? Untuk penderita benjolan, apakah boleh makan ayam broiler ya? Ibu Aam Nuryani ya. Boleh makan ayam broiler, tapi pilih yang area dada tanpa kulit ya Ibu. Ikan laut apa ikan tawar? Dua-duanya boleh. Ceker boleh tidak Mama Seva? Hanya boleh dada ayam please. Ya. Hipertensi saya juga tinggi kemarin, kontrol sudah turun 135/85. Wah, tuh. Sudah ke hipertensi, hati-hati ginjal. Ya. Kalau sudah ke hipertensi, hati-hati ginjalnya, harus segera ditangani, ya. Kenapa? Tadi nanya apa Kakak Yen Marsya? Kak Yen tadi nanya apa ya? Sorry ya, tadi ketenggelam. Soalnya di atas. Kenapa? Oh, 4 menit ya. Masak 4 menit tadi. Kalau lebih dari 4 menit, Kak, ya. Sayuran itu, vitamin itu kalau dipanaskan dia akan hilang. Jadi percuma kita makan sayuran, manfaatnya kita nggak dapat. Gitu ya, Kak ya. Kan kita makan sayuran untuk mengambil nutrisinya. Nutrisinya hilang, Kak. Jadi percuma. Sisanya apa? Sisanya sih glukosanya doang gitu. Ibu Rohma, wanita dikejar rizki, amin. Ini untuk orang sakit gula aja, apa semua orang sehat juga? Semua. Ya, mungkin Ibu Rohma tadi baru masuk ya. Ya, ini untuk semua bisa. Untuk kita jaga kesehatan. Karena apa? Penyakit degeneratif itu pasti akan kita alami. Walaupun kita orang sehat. Walaupun kita sudah rajin hidup sehat. Karena apa? Karena penyakit degeneratif itu karena fungsi organ menurun karena usia. Ya, normalnya. Tapi ada nggak yang masih muda tapi sudah terkena penyakit degeneratif? Ada, banyak. Ya ini, karena apa tadi? Pola makannya salah. Sehingga mempercepat penurunan fungsi organ. Makanya kita benerin pola makannya. Nggak bisa. Itu. Ya, Kak. Nah, ini sekaligus menjawab Kak Ijot juga ya. Setengah piring berapa gram? 5 sendok makan aja Kak Didi. 5 sendok makan ya, gitu. Nggak apa-apa Kak Diasri ya, sayurannya ditumis boleh pakai airnya, pakai minyaknya dikit ya. Pakai minyak dikit dan pakai minyak baru, gitu ya. Susah BAB. Nah, susah BAB. Ibu Aam Nuryani susah BAB, tambahin sayurannya. Daun singkong lama ya, makanya nggak usah makan daun singkong. Udah gitu aja, susah amat. Masih banyak sayur yang lain, Ibu ya. Asam urat, kolesterol, obatnya apa? Oke, nanti ya kita masuk ke, kalau mau tanya obat ya, kalau tanya obat, untuk apa? Karena obat itu hanya mengatasi akibatnya. Sementara akar penyebabnya, akar masalahnya, itu nggak ditanganin oleh si obat. Nanti saya akan share, saya akan bagikan untuk menangani penyebabnya. Biar nggak minum obat lagi. Mau? Kalau mau, ikutin sampai selesai. Ya, ini baru tips yang pertama. Oke. Selamat siang juga Ibu Cinyatfui. Sakit lututnya kaku. Nah, ini ya. Itu pola makannya, pola hidupnya dibenerin dulu. Ya. Pola makan, pola hidupnya dibenerin dulu. Ikutin pola makannya seperti ini. Ya, ikutin pola makannya seperti ini. Nanti akan saya berikan tips solusinya untuk mengatasi supaya apa? Perbaikan organnya ada. Sehingga ya, kayak tadi asam urat kan karena apa? Ginjal. Ginjalnya diperbaiki sehingga bisa memproses si asam urat. Ya, sehingga bisa memproses asam urat. Diabetes.
Berarti apa? Pankreasnya diperbaiki supaya dia bisa memproduksi insulin dengan jumlah banyak. Gula darah aman. Hipertensi sama. Kolesterol juga sama. Oke. Kanker juga sama. Caranya diperbaiki. Ya. Nanti ada ya. Sabar. Belum sampai sana ya. Snack untuk penderita diabetes apa? Untuk snacknya itu boleh sayuran, boleh protein. Telur ayam rebus. Nah, boleh tuh. Ya. Untuk atau apa? Edamame ya boleh. Pokoknya sayuran dan protein boleh, tapi jangan karbo. Jangan ubi rebus, jangan ya. Oke, udah paham. Sip. Hindari gula. Iya, Ibu Rohma baru masuk ya. Ya, hindari gula, segala glukosa ya. Gula, tepung, karbo, apa tadi satu lagi? Buah ya. Kalau gula darah nggak bisa netap, gimana caranya? Saya sudah mengikuti 3J dan rutin obat. Oke, Ibu Sulia, ikutin ya. Nanti ada tips yang ketiga ya. Nah, ini pertanyaan bagus, Mama Kalista. Jika sudah usia, apakah tidak boleh makan daging yang berkaki 4? Iya, daging berkaki 4 ya, itu nggak masuk di dalam ini kan, di dalam protein ya, itu sangat dilarang. Jangan lagi makan hewan berkaki 4 ya. Oh, ini ada Kak Roti kronologis. Oh, artritis ya. Itu salah satu penyakit sendi ya, autoimun. Perbaiki pola makan, pola hidup. Nanti saya akan berikan satu ya. Kita perlu perbaiki cara kerja selnya. Autoimun itu adalah sel yang bekerja tidak normal ya. Nanti ada tips yang ketiga, saya akan berikan nutrisinya untuk memperbaiki cara kerja sel ya. Kak Roti kronologi ya. Kalau kurang lancar BAB-nya Kak Hukman, banyakin sayuran ya, banyakin sayurannya. Pola makannya seperti orang sakit gula, mirip. Tapi sebenarnya apa? Kita sakit yang lain pun itu karena gula. Asam urat itu karena gula. Kolesterol itu karena gula. Ya. Jadi gula itu bukan hanya untuk diabetes. Gula itu juga untuk kanker. Kanker juga karena gula. Sel kanker makanannya si gula, si glukosa. Ya. Karena apa? Glukosa itu ternyata bikin inflamasi, bikin rusak, bikin pembuluh darah kita menyempit, ya. Yang penyakit jantung pun harus kurangin gula. Karena gula darah jadi pembuluh darah jadi nyempit. Banyak plak. Nah, banyak faktornya gula itu ternyata tidak bagus. Ya, itu. Buah-buahan tidak ya, Kak ya? Kak Yen Marsya ya, buah-buahan tidak. Penderita sakit jantung makan apa ini? Ini aja. Ya, oke, Bu Sulia darah tinggi. Iya, darah tinggi juga karena gula, adanya plak. Kalau darah tinggi itu karena adanya plak di dalam pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu kan tadinya lancar, gede. Di sini ada di dinding-dindingnya itu ada plak menempel. Lama-lama tadinya gede jadi nyempit jalannya. Ya, jalannya menyempit, lama-lama menyempit. Ketika ini menyempit, jalanannya menyempit, oksigen, darah yang lewat situ, nutrisi, menjadi apa? Nggak bisa lancar jalannya. Ya, nggak bisa lancar. Oksigen apalagi? Otak langsung perintah jantung. Jantung kamu jangan slow dong. Aku dikomplain nih. Oksigennya nggak nyampe. Ada yang belum terima nutrisi. Jantung jadinya kerja cepat. Kebut. Buk. Akibatnya ini tekanannya makin
kencang. Ya, dia pompa kencang, jadi ini kencang aliran darahnya. Ya, aliran di pembuluh darah kita menjadi kencang, makanya tekanan darah naik. Ketika ini tekanan darah naik, kelabakanlah si ginjal. Saringannya cepat jebol karena terlalu deras juga, terlalu cepat juga masuk darah. Jebol saringannya. Asam urat. Nggak sanggup dia. Ya, asam urat itu senyawa. Ketika itu dilepaskan, kelebihan, nah masuk ke dalam pembuluh darah. Asam uratnya jadinya tinggi. Ya, kalau ini terus-terusan seperti itu nanti lama-lama semakin menurun, kita harus hemodialisa, cuci darah di luar. Karena ginjalnya nggak sanggup lagi mencuci darah. Paham ya? Itu karena apa? Gula yang bikin plak. Yang bikin plak itu si gula awalnya. Kelebihan gula, dia masuk situ, pembuluh darah. Dia menggores. Nah, menggores. Akibatnya apa? Nempel partikel-partikel kolesterol, nempel di situ. Membentuk plak. Nggak mau pergi dia, nempel di situ. Pembuluh darah kita itu tadinya tuh licin. Licin, jadi nggak ada yang nempel. Ketika ini gula lewat, menggores-gores, jadinya kasar-kasar. Nah, makanya bisa nempel, nyangkut di situ. Numpuk, lama-lama banyak. Lama-lama mengecil, bahkan bisa mampet. Jantung, stroke. Ya, efeknya ke sana. Bukan hanya yang diabetes. Ada loh yang nggak diabetes, tapi dia kena hipertensi. Ya, itu ceritanya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa sakit penyakit kita itu mempengaruhi satu sama lain organ tubuh kita. Organ tubuh kita ini bekerja saling terkait. Ya, semuanya saling tergantung satu sama lain. Nggak bisa kita ngebenerin salah satu saja. Paham ya? Jadi, kalaupun kita mau memperbaiki, ya harus semuanya diperbaiki. Harus semuanya, karena saling terkait satu sama lain. HbA1c-nya berapa? 5,7 masih aman. HbA1c di bawah 6 masih aman, tapi sudah itu udah diambang. Hati-hati. Ya, periksa HbA1c rutin setiap 3 bulan sekali. Oke. Asam uratnya kemarin sakit sekali, sekarang udah nggak sakit. Oke, tapi sekarang telapak kakinya sama gitu. Oke. Ya, Kak Ror ikutin makannya gini ya. Oke, ini sudah ya, terkait makanan-makanan ini. Semua makanannya begini ya. Halo Kak Safa, makanannya begini ya. Kalian mau sakit apapun, makanannya begini, ikutin. Mau vertigo, asam urat, kolesterol, diabetes, kanker, apalagi ya, jantung, semua ya. Nah ya, daging berkaki 4 hindari, Mama Kalista ya. Gimana caranya kalau fungsi ginjalnya berkurang? Kita naikkan nanti fungsi ginjalnya. Kita naikkan, nanti ada caranya, menaikkan. Ya. Oke, sudah ya? Sudah ya, ini pola makannya seperti ini. Nah, kita balik lagi, pola makan sehatnya. Oke, sudah tadi, hindari gula. Ya, kita hindari gula dan pola makan piring makannya tadi yang sesuai piring makannya tadi ya. Piring makannya yang si kuning tadi ya. Nah, setelah itu apa? Kita perbanyak sayur dan protein ada di piring makan. Yang ketiga, minum air yang cukup. 1 hari minum air yang cukup. Oh, saya minum 8 gelas sehari. Udah cukup tuh, udah sesuai. Nah, ternyata perhitungan 8 gelas sehari itu tidak sama untuk setiap orang. Ya.
nggak bisa kita standarkan untuk semua orang ternyata. Kebutuhan air itu berdasarkan apa? Berat badan. Ya, berdasarkan berat badan. Normalnya itu 30 mili dikali berat badan, normalnya ya. Tapi karena kita sakit, artinya apa? Banyak yang harus kita bersihkan, harus kita detox, makanya kita tambah menjadi 40 mili boleh, 50 mili boleh ya, kali berat badanmu. Oke, misal kali 40 mili, beratnya berapa? Beratnya 50 kilo misal ya, berat 50 kilo kita kali 40 mili, artinya butuh 2 liter satu hari. Nah, habiskan air 2 liter itu dari bangun tidur, sejak bangun tidur sampai jam 6 sore. Ya, sampai jam 6 sore. Kenapa sampai jam 6 sore? Karena kalau kita minumnya banyak di malam hari, nanti efeknya apa? Tidurnya terganggu, kebangun-bangun. Ya, tidurnya kebangun-bangun nanti. Jadi nggak berkualitas tidurnya. Paham ya? Nah, makan pun sama. Makan juga nggak boleh lebih dari jam 6. Ya, karena lambung kita harus istirahat. Ya, lambungnya harus istirahat. Di malam hari, kalau enggak ya gampang rusak. Ya, gitu. Dan ginjal, nah yang memproses air itu kan ginjal yang menyaring ya. Supaya ginjal juga nggak cepat rusak. Supaya nggak cepat turun fungsinya. Kalau kita banyak minum di malam hari. Jadi malam nggak boleh minum setelah jam 6. Boleh. Masih boleh minum setelah jam 6, tapi minumnya jangan banyak. Minumnya seteguk, 2 teguk gitu ya. Boleh, ngebasahin doang. Biar ngilangin ausnya dikit lah gitu. Ya. Oke, paham ya? Kemudian yang keempat, lakukan puasa. Ya. Lakukan puasa. Nah, puasa ini penting sekali untuk yang sanggup. Kalau yang nggak sanggup nggak usah puasa, nggak apa-apa ya. Puasa, lakukan puasa intermittent fasting yang paling mudah. Yang paling mudah intermittent fasting ya. Oke, kakak siapa ini? Ada benjolan di PD. Iya, nggak boleh makan manis-manis ya. Nggak boleh hindari glukosa pokoknya. Ya, karena glukosa itu makanannya si benjolannya, Kak. Makanannya si sel tumor. Ya, kalau kita kasih makanannya dia, kasih makanannya, sel tumor itu akan pesta, senang. Kalau dia sehat, ya, kalau dia sehat, jadinya apa? Jadinya dia makin kuat. Makin kuat, kita terus diserang. Makanya kita bikin dia kelaparan, jangan dikasih glukosanya. Paham ya? Jadi nasi putih nggak bisa, bisa. Tadi pola makannya yang tadi Kak, di piring makan. Makan dulu sayurannya Kak, baru makan protein, baru makan nasi. Ya, atau kakak barengan makan nasinya, barengan si protein boleh. Tapi makan sayuran dulu yang banyak. Ya, untuk meredam si glukosanya, biar bisa diproses glukosanya, tidak dicaplok oleh si sel tumornya kakak, ya, gitu. Oke, puasa udah ya. Puasa lakukan IF atau intermittent fasting, ya. Intermittent fasting itu yang paling mudah dilakukan. Mulailah dari 12-12 dulu, 12 jam puasa, 12 jam makan. Pada saat makan kita boleh makan. Makannya tadi sesuai dengan piring makan ya. Makannya 3 kali atau 2 kali sesuai dengan piring makannya. Cemilannya apa? Cemilannya sayuran dan protein. Itu boleh dijadikan sebagai cemilannya. Ya, oke.
Saya lanjut ke pertanyaan dulu. Banyak banget. Sabar ya. Ibu Sulia usia 59. Oke. Udah hipertensi, biar nggak kena ke ginjal gimana caranya? Oke, perbaiki ginjalnya kakak, perbaiki pembuluh darahnya, ya. Bersihkan pembuluh darahnya Kak Selvi Novita. Vertigo apa yang boleh dimakan? Tentunya sama kayak tadi kakak, sentuhan kreasi disabilitas, ya. Yang tadi Kak, yang di piring makan tadi Kak, ya. Hindari glukosa, perbanyak sayuran dan proteinnya ya. Udah 2 kali, wah nggak pernah direspon. Apa? Loro Kidul. Oh iya. Oke, jalan kaki 30 menit, bagus nggak? Kita belum sampai ke sana, sabar Kak NDA ya. Paprika dimakan tanpa dimasak, boleh nggak? Kalau doyan nggak apa-apa, kalau saya nggak doyan. Tadi HP Ya. ini belum jalan, jadi masih banyak. Ya, bebas Kak ya. Mau dimasak, mau dimakan mentah, bebas. Oke. Kak Dwi ya, semua buah itu tinggi glukosanya kakak ya. Snack roti tawar gandum tidak boleh Kak Endang. Udang kenapa nggak termasuk protein? Boleh dimakan udang. Tapi dia bisa meningkatkan kolesterol. Jadi nggak boleh banyak ya. Hipertensi biar nggak ke ginjal. Sudah tadi ya. Nanti ayah tahu, pasti ayah ngidupin bentar lagi. Oke, vertigo. Ya sama makannya seperti ini. Kalau konsumsinya teratur, plak bisa bersih? Tidak. Ya, untuk membersihkan plak, nah nanti saya akan berikan nutrisinya untuk membersihkan plak. Radang tulang dan saraf